gagal hari ini. Bentar. Saya kurang membaca sepertinya ya akhir-akhir ini. Jadi kosakata alat peralatan saya minim untuk menjelaskan. Tuh gimana ini? Ya Allah selamatkan saya. Bentar. Chan please. Oke, saya tidak boleh mengintervensi. Baiklah. Oke, jadi gini nih. Lupakan dulu semua penjelasan yang tadi ya. Saya nyanyi ulang. Kacau. Aku lebih mengetahui keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Aku lebih mengetahui keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Aku lebih mengetahui keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Api membakar, mendidih hatimu. Api membakar, api membakar, mendidih dan hanguslah hatimu. Oke, tenang. Saya langsung kasih ceritanya aja kali ya. Mungkin saya harus menerima masukan Chandra kali ini. Tidak boleh mengkritisi, saya bercerita. Oke. Saya bercerita sekarang. Menceritakan peristiwa dari lagu itu ya. Jadi, ya kan, aku lebih mengetahui keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Jadi krisis kepercayaan sebenarnya berada pada satu titik di mana sebuah diri bingung harus mempercayai siapa. Sampai akhirnya dia berpikir, aku ingin menjadi dia, aku ingin menjadi kamu, aku ingin menjadi mereka. Aku ingin semua orang menjadi diriku, agar aku tidak berbenturan dengan satu yang lainnya. Tapi apa itu mungkin? Enggak mungkin. Krisis kepercayaan. Sampai akhirnya terjadi masuk pada tingkatan membayangkan, halusinasi, seandainya semua orang seperti aku merasa hidupku akan bahagia. Begitu jadi sebenarnya lirik ini seperti mencoba memberontak, ingin berdialog pada diri dan di luar diri bahwa ayo jadilah seperti aku. Kalian akan paham apa yang aku maksud. Kalian akan paham bahwa dunia ini akan berjalan dengan baik jika aku dan kamu satu. Tapi ternyata ketika putih dan hitam menyatu, abu-abu tercipta, semakin tidak jelas dan semakin menambah kekacauan. Maka bukan menyatukan, tapi membuat seseorang di luar diri menjadi seperti diri. Dan itu tidak mungkin.
40 hari di dalam kandungan. Tertiup ruh, tergariskan segalanya di telapak tangan kita masing-masing. Lahir kita, diberi kita nama, semenjak itulah kita berbeda. Kapan kita sama? Ketika kita di alam roh. Membuat orang lain, memaksa orang lain menjadi seperti kita, maka kita merasa kalau kita adalah Tuhan. Kita ingin menciptakan wujud, kita ingin menciptakan nama, kita ingin menciptakan makhluk. Apa yang kita ciptakan? Kita ingin orang di luar diri kita menjadi diri kita. Itu persoalannya pada lirik ini. Betapa egoisnya Salim, menyendiri, lari, kecewa, penuh dengan kekecewaan. Karena apa? Selalu menginginkan orang lain sama berpikir seperti dirinya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak lain diciptakan suku, agama, ras, negara, dan semua identitas-identitas kebudayaan yang berbeda-beda semata-mata untuk saling kenal mengenal. Hei, siapa namamu? Ariel. Oh, dari mana? Bandung. Apa sukumu? Sunda. Kamu bisa nyanyi? Oh, aku bisa masak. Tidak lain diciptakan perbedaan itu agar kita saling kenal mengenal. Jika kita sama, untuk apa kita bertemu? Ketika aku bertemu kamu, aku melihat aku. Ketika aku berbicara dengan kamu, aku mendengar suara aku. Ketika aku ingin bertukar cerita, ceritamu adalah cerita aku. Lantas untuk apa kita bertemu? Maka ada hikmah yang begitu besar dari setiap perbedaan apapun itu. Besar, kecil, panjang, pendek, seimbang, serasi. Diturunkan Adam ke bumi. Wahai Adam, turunlah kamu ke bumi. Sebagian dari kamu akan bertentangan dengan sebagian yang lainnya. Jadi itu sudah hukum ternyata. Bahwa kita itu pasti akan saling bertentangan. Hanya sedikit yang bisa sejalan. Pasti akan ada perselisihan. Namun bagaimana caranya kita mengelola perselisihan ini agar dunia terus berputar dan tidak saling berbenturan. Ingat, sesuatu yang berbenturan itu tidak berputar. Kita harus bagaimana semuanya selaras. Tetap sama-sama jalan. Karena ternyata memang udah hukumnya. Sebagian dari kamu akan berbenturan dengan sebagian yang lainnya. Maka sebagian dari kamu ini kan bahwa kemudian kata-kata itu umum. Ketika dikhususkan akan ada banyak sekali. Ketika dikhususkan pada diri. Kan di situ ketika kamu itu, maka kemudian seluruh umatnya Adam, seluruh anak cucu keturunan Adam. Sebagian dari kamu, wahai Adam, akan berbenturan dengan yang lainnya. Kata kamu di situ umum. Terkhususkan pada siapa? Anak cucu Adam. Ketika kata kamu itu dilemparkan ke dalam diri kita sebagai sebagai hal khusus paling kecil, Salim. Wahai Salim, sebagian dari Salim akan berbenturan dengan sebagian yang lainnya. Wahai Salim dan Andre, sebagian dari Salim dan Andre akan berbenturan dengan sebagian dari Salim dan Andre. Apakah kemudian kita harus berbenturan? Maka tugas kita adalah bagaimana caranya itu tidak berbenturan, namun berputar. Tutup burukku di kamu dan lihat baikku. Ketika
saya tidak suka dengan Chandra karena memang selalu meremehkan saya, gitu kan. Walaupun padahal sebenarnya dia tidak lebih baik dari saya, tapi memang ada hal-hal baik yang lebih dari Chandra dibanding saya. Chandra lebih fair, kata beberapa orang, dan saya tidak. Saya pilih kasih, oke, saya terima. Hal itu juga kemudian saya sadari kan. Ya saya yakin, saya sadari kok kalau saya itu pilih kasih. Karena apa? Karena saya itu tumbuh besar dalam keadaan segalanya dipenuhi. Jadi nggak ada lawannya dalam keluarga, itu nggak ada lawannya. Minta ini dikasih, minta itu dikasih, minta ini dikasih, belum minta udah dikasih. Nah, tumbuh besar dalam keadaan seperti itu membuat saya itu setelah saya pelajari ya, setelah saya pahami, kayaknya itu yang membuat saya itu orangnya pilih kasih, tidak adil. Entah. Jadi setelah saya pahami kan, dulu waktu kita ada pada kelas mencoba mengenali diri, sepertinya itu yang membuat saya tidak adil. Tuh, ini kan tadi sorry kan ini saya ceritain karya saya ya, mulai lagi. Oke, keluar dari konteks. Chandra mulai merengut. Oke. Ya jadi begitu. Keadaan lirik itu seperti itu. Aku lebih memahami keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Jadi sebenarnya di situ mereka, kamu, aku, itu semuanya lagi, itu sebenarnya keadaan itu saya sedang berdialog dengan diri saya sendiri. Siapa sebenarnya yang harus saya percaya? Siapa sebenarnya yang paling baik untuk saya? Siapa sebenarnya yang paling setia? Ternyata nggak ada. Yang paling baik adalah kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, tapi dalam keadaan tidak berbenturan. Bersosial dengan siapapun, tapi dalam keadaan tidak berbenturan dan juga tidak menyatu. Jadi kayak roda, kayak bumi ini. Coba kita lihat konsep bumi ini. Di dalam bumi ini kan semuanya ada tai. Ada tai kan, ada kotoran, ada samudra, namun dia tetap berotasi pada tempatnya. Semesta tetap berlenggang, berjalan, namun dalam keadaannya masing-masing. Itu tidak menyatu. Kalau menyatu, hitam dan putih jadi abu-abu, jadi nggak jelas. Jadi ini bukan perputaran blender. Kita dilarang berputar seperti blender atau mixer, enggak. Tujuan perputaran ini adalah agar semuanya tetap berada di tempatnya, bukan untuk menyatu. Gitu. Maka yang paling memahami dirimu memang dirimu. Bagaimana kamu bisa memahami dirimu? Kenali dirimu. Maka ternyata konsep satu hari tanpa nama itu, konsep satu hari tanpa nama warisan guru kita Pak Ibrahim, itu ternyata sangat berkembang. Dan memang kita bisa pahami, semakin lama kita pahami bahwa itu memang kebenaran. Itu benar, itu adalah kebenaran. Kita harus hidup ini harus terus berputar, karena kalau tidak berputar maka kiamat kan. Rotasi bumi harus terus terjadi. Tapi bagaimana caranya berotasi namun dalam keadaan semuanya tidak menjadi satu, tetap pada keadaan, bentuknya, warnanya, dirinya masing-masing. Kan? Bayangin bumi berotasi, tapi nggak kemudian kan Chandra sama pohon jadi menyatu. Tapi kalau perputaran blender dan mixer itu membuat semua yang ada di dalamnya menyatu. Nah,
Ini ternyata yang harus kita lakukan. Itu. Jadi tantangan baru Salim adalah bagaimana cara Salim harus bersosial dengan siapapun, gitu. Namun tidak terjadi benturan dan juga tidak terjadi penyatuan, tapi semua berjalan harmonis, seirama, dan tidak saling benturan. Itu ternyata aku lebih memahami, aku lebih mengetahui keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Itu kalimatnya umum. Jadi ya itu bisa dikembangkan banyak banget, tapi intinya begitu, kehilangan kepercayaan. Sering kan kita kalau dalam peristiwa misalnya, tadi si ini ngomong apa? Gitu. Oh gitu. Pas dia lagi dari sebelah, loh si itu ngomong itu, katanya si dia ngomongnya bukan itu. Nah, jadi sebenarnya apa? Keadaan itu adalah keadaan di mana kita ingin membenturkan diri kita pada diri orang lain. Jadi berhentilah berbenturan. Berhentilah mencari tahu apa yang orang-orang katakan. Berhentilah mencari tahu apa yang harus kamu musnahkan. Berhentilah mencari tahu apa yang harus kamu tiadakan. Tapi berusahalah selalu ada dalam keadaan apapun, tanpa membenturkan diri atau tanpa menyatukan diri. Tapi kamu ada. Ketika kamu berada dalam kubangan tai, kamu tidak jadi tai dan kamu tidak terkotori oleh tai. Kamu ada di tai. Ketika kamu berkumpul di pasar, gitu, dan di pasar itu telah terjadi pertikaian, bagaimana caranya kamu ada di dalam pertikaian itu tapi tidak ikut bertikai? Kamu tidak ikut tersakiti dari pertikaian itu. Jadi ini ternyata tingkatannya memang ini, kalau kita ingat pelajarannya Pak Ibrahim, ini kayaknya titik yang harus nggak tahu ya, ini saya juga nggak bilang kalau kemudian Salim sudah enggak, tapi pikirannya udah nyampe nih kayaknya, gitu. Pikirannya udah nyampe titik dimana meyakini kalau memang kita bisa di mana aja, gitu. Cahaya itu kan ada bukan karena gelap, gitu. Salah itu. Belum nyampe itu saya pada konsep cahaya. Tapi begitu maksudnya. Aku lebih memahami keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Gitu. Jadi memang memahami diri kita itu, kita lah yang paling mengerti tentang diri kita sebenarnya. Kalau kita mau jujur dan mau belajar memahami diri kita. Atau kalau kita mau kembalikan kepada sandaran diri kita, tak ada yang paling mengerti makhluk kecuali pencipta makhluk. Maka datangilah pencipta makhluk, maka kamu akan mengenali semua makhluk. Kan begitu kan? Nah, gimana ini kita nih, Chan? Mau kenal makhluk, mau kenal diri. Kalau ingat Allah aja lebih banyak ingat Instagram kita. Ada yang DM gak ya? Si Chandra mah lebih banyak ingat ini salah saya. Ya Chan ya. That's karena mencoba selalu bertengkar, membiasakan diri selalu bertengkar,
mendidik diri untuk selalu merasa paling benar, itu membuat hati tidak tenang. Makanya kemudian bait keduanya liriknya sederhana. Api, api membakar, mendidih hatimu. Api membakar dan hanguslah hatimu. Api membakar, mendidih dan hanguslah cintamu. Jadi api membakar, mendidih hatimu. Api membakar dan hanguslah hatimu. Api membakar, mendidih dan hanguslah cintamu. Jadi apa ya? Bertengkar itu membuat hati kita keras, membuat amarah terus berkecamuk, dan itu malah semakin memupuk prasangka di dalam diri kita. Berdebat, bertengkar, apalagi itu tanpa ilmu ya. Kalau berdebat dengan ilmu masih mending, pasti tujuannya akan hikmah itu. Kita berdebat, udah kita niatkan bahwa kita akan mencari kebenaran. Tapi ada banyak sekali orang bertengkar, berdebat tanpa ilmu dengan tujuan untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan. Gak akan ada hikmah di sana. Yang ada apa? Mendidih hati, terbakar hati. Akibatnya apa? Mendidih dan hangus cinta. Gak ada kasih sayang akhirnya di sana, gak ada hikmah. Api membakar, mendidih hatimu. Api membakar dan hanguslah hatimu. Api membakar, mendidih dan hanguslah hatimu. Cintamu. Kok salah terus ya? Lagu baru belum terekam di dalam jiwa. Aku lebih mengetahui keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Aku lebih mengetahui keadaan, bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu. Oke, jadi begitu. Nanti kita evaluasi ya, gimana uraian saya. Tapi saya merasakan memang kualitas bercerita saya jauh ya, kualitas menjelaskan saya. Karena memang saya sudah berkurang membaca, kebanyakan mengkritik, kata Chandra. Jadi sebenarnya ada banyak benturan di dalam diri saya yang juga saya belum selesaikan ya. Karena kerjaan saya mengkritik. Ya begitulah. Saya minta doanya pada teman-teman semua agar Salim, tapi Salim berubah lah. Oh, Chandra mah gak pernah ngerasa Salim berubah. Yang lainnya, Oke. Ya jadi begitu mungkin. Yang mana? Ya satu aja dong, enak aja nyanyi lagi. Ada, tapi memang saya kalau akhir-akhir ini lebih banyak ngomongin amarah sih. Lebih banyak mempelajari tentang amarah dan kekecewaan. Lebih tepatnya
kekecewaan sih ya lebih tepatnya, karena amarah itu hadir dari kekecewaan itu. Jadi sih memang saya ya karena memang pengalaman yang udah kan, ya sebagaimana diari saya sebelumnya, saya mulai sangat tertarik dengan kenapa banyak orang kecewa gitu. Jadi bukan banyak orang, kenapa banyak orang saling berbenturan, itu sebenarnya persoalannya. Dari kenapa banyak sekali orang berbenturan, merasa dirinya paling benar, kayak gitu tuh, menganggap bahwa ya semuanya memang nggak bisa sejalan, nggak bisa kita saling sejalan. Bisa saya berpikir, masa iya sih? Terefleksikan, kemudian saya lemparkan itu pada kenyataan, bisa kok. Bukankah semesta ini berjalan dan semua tetap indah? Padahal di dalam dunia ini, di dalam bumi ini ada tai, ada peperangan, ada samudra, ada gunung, ada harimau, ada banyak simbol-simbol kemarahan, kebaikan, keberkahan, yang kemudian semuanya tetap bisa, bumi ini bisa tetap berjalan, tetap bisa berotasi dengan keadaan di dalam, dan di mana keadaan di dalamnya tidak saling berbenturan gitu. Tapi entahlah, uraian ini kan hasil perenungan yang pendek gitu seperti biasa. Tapi saya minta Chandra jangan banyak ngomong lah hari ini, dia nggak pernah baik sama saya. Wah, oke, saya terima siapapun yang ngomong daripada dibilang takut berbenturan. Oke, terima kasih. Habis ini dulu lah. Sandi ya.